Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, karena kematian merupakan sebuah hal yang mutlak, dan tidak ada makhluk hidup yang mungkin bisa menghindarinya. Manusia, jin dan malaikat, semuanya akan mati. Setelah mengalami kematian, manusia akan memasuki tempat yang bernama alam kubur. Kemudian manusia akan ditimbang amal perbuatannya, dan ditentukan apakah akan masuk ke dalam surga atau neraka. Sesuai dengan yang diterangkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan terasa mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Alam kubur adalah fase antara setelah kematian dan hari kiamat. Di sanalah ruh manusia berada setelah meninggal dunia sampai datangnya hari kiamat. Setelah berada di alam kubur, manusia akan didatangi oleh dua malaikat, yaitu Munkar dan Nakir. Selanjutnya kedua malaikat itu akan memberikan beberapa pertanyaan. Barang siapa berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka akan mendapatkan nikmat kubur. Dan barang siapa yang tidak dapat menjawabnya, maka akan mendapatkan siksa kubur. Nikmat di alam kubur adalah kuburan yang diluaskan, yang diberi lampu yang terang benderang di dalamnya, jendela yang tembus dari surga, penuh wewangian, serta dijadikan sebagai taman-taman surga. Adapun siksa neraka adalah kuburan yang sempit, gelap gulita, dipenuhi oleh ular serta siksaan yang amat pedih. Siksa kubur adalah sesuatu yang nyata, sesuai dengan yang diterangkan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, berlindunglah kalian dari azab kubur. Sesungguhnya azab kubur itu benar adanya." Hadis riwayat Ahmad. Amal perbuatan adalah satu-satunya bekal yang akan menemani manusia di alam kubur kelak, sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya mengiringi mayat ke kuburannya diikuti oleh 3 perkara. Maka pulang kembali 2 perkara dan tetap tinggal bersamanya 1 perkara. Mayat diiringi oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya, maka pulang kembali keluarga dan hartanya dan tetap tinggal amal perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siksa kubur memang benar-benar menakutkan, namun ada beberapa amalan yang dapat menyelamatkan manusia dari perihnya siksa kubur. Lantas, amalan apa sajakah yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa kubur? Simak video pembahasan berikut sampai tuntas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar channel ini bisa berkembang dan menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. 1. Iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan pertama yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa kubur adalah iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman yang kukuh dan ketaatan yang istiqomah kepada Allah merupakan penghalang utama dari siksa kubur. Dengan memperkuat iman dan menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menghindari siksa kubur. 2. Membaca surat Al-Mulk. Amalan kedua yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa kubur adalah membaca surat Al-Mulk. Membaca surah Al-Mulk menjelang tidur merupakan salah satu amalan yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa kubur. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa dengan rutin membaca surat Al-Mulk setiap menjelang tidur, dapat terhindar dari siksa kubur. Salah satunya yang tercantum dalam sebuah hadis, artinya, barang siapa yang membaca Tabarakalazi biyadihil mulku, surah Al-Mulk, tiap malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencegahnya dari siksa kubur. Kami, para sahabat di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya surat Al-Maniyah, yang mencegah dari azab kubur. Hadis riwayat An-Nasai. 3. Membaca kalimat thayyibah. Amalan ketiga yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa kubur adalah membaca kalimat thayyibah. Kalimat la ilaha illallah atau kalimat thayyibah
yang artinya tiada Tuhan selain Allah, adalah kalimat yang menjadi pembeda antara umat muslim dan umat lainnya di hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang membaca kalimat La ilaha illallah al-malikul hakul mubin sebanyak 100 kali maka akan diselamatkan dari siksa kubur. Disebutkan dalam sebuah hadis, yang artinya, siapa saja yang membaca kalimat La ilaha illallah al-malikul hakul mubin sebanyak 100 kali setiap harinya, maka pasti aman dari kemiskinan, dari siksa kubur, terbuka pintu rezeki dan pintu surga baginya. Hadis riwayat Ad-Dailami, Hatib, dan Abu Aliyah. 4. Istighfar dan taubat. Amalan yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa kubur yang keempat adalah istighfar dan taubat. Memperbanyak istighfar dan bertaubat merupakan cara untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang dapat menjadi penyebab siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali." Hadis riwayat Bukhari. 5. Berjuang di jalan Allah. Amalan yang dapat menyelamatkan manusia dari siksa kubur yang kelima adalah berjuang di jalan Allah. Amalan yang dimaksud adalah menjaga perbatasan untuk menjaga kehormatan Islam dan membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang gugur ketika bertugas di jalan Allah akan diselamatkan dari siksa kubur. Diriwayatkan dari Fadalah Ibnu Ubaid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap yang gugur akan selesai amalnya, kecuali yang meninggal pada saat bertugas jaga di jalan Allah. Amalnya akan terus tumbuh sampai hari kiamat dan ia akan aman dari fitnah kubur." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim dalam As-Sahih, dari Salman, dia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, menjaga perbatasan 1 hari 1 malam, lebih baik daripada puasa 1 bulan lengkap dengan bangun malamnya. Apabila dia mati, maka dia akan diberi pahala sesuai amal yang dilakukannya, dan akan diberi pahala rezekinya, dan akan aman dari menimpa petaka siksa kubur." Hadis riwayat Muslim. Selain beberapa amalan tersebut, hendaklah kita selalu membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah berdoa pada waktu salat agar terlindung dari siksa kubur, fitnah dajjal, hingga fitnah kehidupan dan kematian. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah tersebut adalah Allahumma inni auzubika min adabil qabri wa min adabin nari jahanam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Artinya, ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari azab kubur, dari azab neraka, dari fitnah kehidupan, fitnah kematian dan dari fitnah dajjal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah beberapa amalan yang dapat menyelamatkan manusia dari perihnya siksa kubur. Semoga bisa bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.